Oke, kita udah pada tahu lah ya kalau tahun 2024 kemarin, Eloy Casagrande resmi gabung dengan Slipknot. Nama yang sebelumnya kita kenal lewat Sepultura kini duduk di belakang drum kit salah satu band paling besar di dunia. Dan pastinya banyak banget yang excited, termasuk fans di kedua belah pihak. Tapi tunggu dulu, kalian tahu nggak apa yang sebenarnya dimasukin sama Eloy? Band yang dua anggotanya yang juga ngediriin band ini udah nggak ada di dunia. Band yang drummer sebelumnya dipecat lewat email, tanpa meeting, tanpa ada penjelasan. Dan band ini juga pernah digugat oleh anggotanya sendiri. Dan band ini juga pernah dikaitin sama kasus pembunuhan. Dan gak cuman sekali. Dan band ini yang sampai hari ini menyimpan sebuah pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya megang kendali di Slipknot? Nah, buat ngejawab semua ini, kita harus balik lagi nih ke awal. Ngeliat sosok tiga orang yang mungkin salah satunya belum pernah kalian dengar namanya. Shawn Crahan, Paul Gray, dan Anders Kolsefny. Dan tanpa mereka, nama Slipknot gak bakal pernah lahir. Des Moines, Iowa. Bahkan member Slipknot sendiri pernah bilang kalau kota ini disebut sebagai the shithole of the US. Bukan kota pantai, bukan kota seni, dan bukan tempat yang bakal masuk di wishlist siapapun. Kota ini adalah kota pabrik yang gesang. Dan sejauh mata memandang, kita cuma disuguhin kebun jagung di mana-mana. Tapi, di bawah permukaannya, ada scene metal lokal yang hidup dengan cara mereka sendiri. Klub kecil, panggung sempit, dan pastinya band-band underground yang saling kenal. Ya, karena kota mereka emang sekecil itu. Dan dari sanalah semuanya dimulai. Shawn Crahan adalah seorang drummer di band lokal yang bernama Heads on the Wall. Dan ada Paul Gray, basis yang udah keliling scene lokal Des Moines. Dan selanjutnya ada Anders Kolsefny yang waktu itu masih aktif main drum di band yang bernama Vex. Dan di sekitaran waktu ini, Anders dan Paul sebenarnya udah kenal duluan. Mereka main bareng di Vex, band death metal lokal. Anders di drum dan Paul di bass. Dan waktu itu Paul ini basis laku banget ya. Kalau istilah di kita tuh basis sejuta band lah gitu. Dan sementara Crahan kenal lewat mereka di scene yang sama. Ya karena tempatnya kecil dan panggungnya itu lagi. Jadinya ya mereka saling kenal karena lingkungannya ya nggak beda jauh lah. Dan karena itu tadi, band-band yang ada di Des Moines selalu manggung di klub yang sama. Dan salah satunya bernama The Runway. Dan di sanalah buat pertama kalinya Anders dan Crahan beneran nyambung. Vibe mereka sama, gelap, antisosial, dan agresif. Mereka juga sering ngobrol buat bikin sesuatu yang beda, sesuatu yang belum pernah ada. Sampai suatu hari, di sebuah musim dingin. Ya jangan terlalu lebay juga lah ya. Jadi ceritanya waktu itu Crahan ini lagi ngelas lah di garasinya. Dan kebetulan Anders juga ada di situ. Intinya pada waktu itu Anders ngomong ke Crahan, kalau gimana kalau kita nyoba sesuatu nih. Lo main drum ya bebas mau main apa aja. Yang penting ada ritmenya, gitulah kira-kira. Dan singkatnya mereka pun mulai jamming. Dan dari situ percikan itu pun mulai menyala. Ya metal. Pada bulan Maret tahun 1993, Crahan, Anders, Paul Gray, dan gitaris yang bernama Patrick Newirth mulai jamming serius di basement miliknya Paul Gray. Mereka ngerekam demo awal, dan salah satu lagu pertama yang mereka tulis bareng judulnya adalah Slipknot. Tapi sebelumnya, proyek ini sempat mandek. Crahan pada waktu itu sibuk nyari kerja, dan semuanya buyar. Sampai akhirnya pada tahun 1995, Anders dan Crahan ketemu lagi nih ceritanya. Dan kali ini mereka malah ketemu di sebuah game yang bernama The Werewolf. Ini ya nggak sempet main juga sih, ada yang sempet main nggak? Game RPG gitu katanya. Dan kenapa kita singgung game ini? Karena di awal-awal karir mereka, lirik-lirik Slipknot ini kebanyakan vibe-nya nggak beda jauh lah dari game ini. Dan singkatnya, di garasi yang sama pada waktu itu, ya masih ingat ya, waktu Crahan sama Anders ngomong, mereka kembali ngebangkitin ide awal mereka. Tapi, ada satu orang yang mereka butuhin pada saat itu. Siapa? Ada yang bisa nebak? Paul Gray. Dan singkatnya, Paul Gray yang waktu itu lagi ada di Los Angeles ditelepon sama Anders. Intinya, Paul dibujuk buat balik ke Des Moines. Mungkin, balik dong bro, kita bikin band lagi nih. Bakal pecah nih sekarang. Anjir. Tapi ini nih, waktu itu mereka ngenamain band ini dengan nama The Pale Ones. Pale itu pucet kalau nggak salah ya artinya ya. Dan pastinya waktu itu mereka belum pakai topeng nih.
belum pakai overall merah. Dan satu lagi, belum ada 9 orang di atas panggung. Mereka cuma bertiga lah waktu itu. Dan lama-lama line up ini pun mulai berkembang. Dan gak lama habis itu seorang gitaris yang bernama Donnie Steele ikut gabung. Terus Gray ngajak satu nama lagi nih, seorang drummer muda yang kerja di shift malam di pom bensin Sinclair yang bernama Joey Jordison. Dan singkatnya, begitu Joey masuk, Crahan pindah alat nih. Dia mulai mainin perkusi dari situ. Dan yang jelas pilihan ini tepat banget. Dan singkatnya, Joey pun ngajakin seorang gitaris lagi yang bernama Josh Brainerd. Dan dari sana, line up bertambah jadi 6 orang. Singkatnya lagi, debut show mereka terjadi pada tanggal 5 November tahun 1995. Dan waktu itu mereka menggunakan nama Mel. Dan ini nih, dari sebuah obrolan tengah malam. Ya, biasalah ya, biasanya cowok-cowok kalau udah ngumpul tuh ada aja ya obrolannya, kemana-mana. Jadi ceritanya malam itu mereka lagi ngumpul nih di tempat Joey kerja. Dan tiba-tiba Joey nyeletuk lah, atau ada ide. Walaupun Joey ngeklaim kalau ini adalah keputusan bersama. Joey nyebut sebuah nama yang diambil dari judul lagu lama mereka, yang udah mereka tulis dari tahun 93. Dan malam itu nama Slipknot resmi mereka gunakan. Nah, sekarang soal topeng nih. Jadi waktu itu, pas mereka latihan, tiba-tiba Crahan bawa topeng badut. Tujuannya cuman iseng doang sih. Cuman lama-lama temennya yang lain jadi kesel gitu. Terus mereka bilang, "Dude, please take that thing off." Dan dari sanalah kenapa Slipknot bisa pakai topeng. Seterusnya, yang boleh dibilang sebuah konsep yang akhirnya mengubah musik metal dunia. Ya sebenarnya band-band pakai topeng bukan Slipknot doang ya. Ada Mudvayne, ada gue lupa lagi. Apa aja ya? Dan mulai dari sana, satu persatu dari anggota Slipknot mulai menggunakan topeng mereka masing-masing. Dan sebagaimana yang kita tahu ya, mereka pakai topeng yang beda-beda. Dan sang vokalis utama, Anders, pada waktu itu pakai topeng kabuki berwarna putih. So, intinya line up mereka udah ada, nama mereka juga udah ada, dan topeng mereka juga udah kepasang. Dan sekarang waktunya buat masuk ke studio. Pada bulan Desember tahun 1995, Slipknot masuk ke studio buat pertama kalinya. Tempatnya di SR Audio Des Moines. Waktu itu mereka nggak ada label, nggak ada sponsor. Mereka cuman ngandelin diri mereka sendiri. Dan pastinya semua biaya juga mereka yang tanggung. Total biaya yang mereka habisin waktu itu sekitar $40.000. Dan Crahan dan Anders sampai kerja serabutan. Dan saking dramanya, bahkan Crahan sempat bocor kepalanya. Jadi ceritanya gini, waktu mereka lagi latihan, kan Crahan lagi asik tuh mainin perkusinya. Dan tiba-tiba stick yang dipakai buat dia, yang katanya waktu itu bahannya dari besi ya, tiba-tiba patah terus ngebalik ngehantem kepalanya. Akibatnya, kepalanya bocor. Terus katanya, "I think I gotta go. Without blood and pain, there is no Slipknot." Tapi ini nih, di tengah proses rekaman, satu nama keluar dari line up mereka. Donnie Steele, gitaris pertama mereka. Dan mulai dari sini nama-nama yang udah akrab mulai muncul nih. Yang pertama ada Craig Jones. Awalnya Craig Jones ini masuk buat ngegantiin si Donnie Steele. Tapi ternyata ada masalah di sound mereka. Maksudnya masalahnya tuh, jadi pas waktu rekaman, sound yang mereka pakai itu banyak banget. Alias instrumen-instrumen yang masuk ke dalam audio nggak mungkin mereka mainin semua. Jadi mereka butuh seorang sampler. Dan Craig Jones yang awalnya masuk sebagai gitaris pindah posisi sebagai sampler. Gitaris selanjutnya bernama Mick Thompson, seorang guru gitar lokal di Des Moines. Dan singkatnya, pada tanggal 31 Oktober tahun 96, rekaman pun selesai. Albumnya berjudul Mad Fit Kill Repeat atau MFKR. Waktu itu mereka cuman bikin 1000 kopi. Cuman CD, dan di sekitaran ini belum ada label yang tertarik. Tapi boleh dibilang album ini bukan cuman sekedar demo. Ini juga sebuah bukti. Bukti bahwa 9 orang dari kota yang mungkin nggak dikenal bisa bikin sesuatu yang berbeda. Oke, sedikit fakta nih. Judul Mad Fit Kill Repeat sebenarnya terinspirasi dari game yang udah kita omongin di atas, The Werewolf. Tapi yang jelas, MFKR ini belum bikin mereka dikenal. Belum ada produser yang nelpon, dan boleh dibilang belum ada yang peduli lah. Tapi di sini cerita mereka baru dimulai. Karena setelah album ini, ada satu perubahan yang akan mengubah cerita Slipknot selamanya.
Corey Taylor bukan orang yang lahir di tempat yang nyaman. Dia besar di trailer park dekat Waterloo, Iowa. Tempat yang dia bilang sendiri cuman ada 2 hal yang bisa dikerjain di situ. Dan Corey memilih hal yang paling berbahaya. Intinya, Corey yang waktu itu belum genap berumur 16 tahun, udah sempat overdosis sebanyak 2 kali. Dan yang paling parah, dia sempat bangun di tong sampah. Nggak ada baju, nggak ada sepatu. Intinya, dia ditaruh di sana sama temannya karena temannya ngira kalau dia udah mati. Dan dari momen itu, Corey mutusin kalau dia harus keluar dari gaya hidup lamanya. Sementara itu, di tempat lain, Slipknot lagi bingung nih. Album pertama mereka gak ada respon dari siapapun. Gak ngegigit sama sekali. Label gak tertarik. Radio play pun seadanya. Dan mereka sadar, mereka butuh vokalis yang lebih dinamis. Vokalis yang lebih melodius. Dan nama Corey Taylor masuk ke dalam radar mereka. Waktu itu Corey udah dikenal di scene Des Moines lewat band lamanya, Stone Sour. Dan singkatnya, Slipknot pun ngerekrut Corey. Cuman artinya, Anders harus pindah posisi dari vokalis utama ke backing vokal. Mau nggak mau, Anders juga kudu mainin perkusi, biar nggak nongkrong doang di panggung. Dan ya siapa sih yang betah dari vokalis alias frontline terus tiba-tiba pindah ke belakang? Dan itu yang terjadi sama Anders waktu itu. Dan Anders pun keluar, bukan karena konflik besar, bukan juga karena dipecat, tapi karena Anders emang lebih nyaman jadi frontman, bukan sebagai pendukung. Dan ini nih, momen keluarnya nih. Jadi ceritanya waktu itu di bulan September tahun 97, dan Anders ngumumin kalau dia mundur alias cabut dari Slipknot di atas panggung. Nggak ada drama panjang, cuman di situ doang. Selesai. Dan katanya sampai hari ini pun Anders nggak ada dendam sama band ini. Dan dia juga bilang sendiri kalau dia nggak ngerasa ada permusuhan sama sekali. Dan bahkan dia respect sama Slipknot. Tapi sayangnya namanya nyaris hilang dari sejarah. Oke, jadi Corey udah masuk nih. Dan Slipknot mau nambahin satu instrumen yang boleh dibilang waktu itu mereka belum pernah lihat di band manapun. Mereka pengen ada seorang DJ di band ini, dan nama yang masuk Sid Wilson. Terus ini, cara Sid Wilson masuk ke Slipknot mungkin jadi salah satu cerita rekrutmen paling absurd dalam sejarah band metal. Jadi Sid ini sebenarnya udah lama nongkrong di sekitaran Slipknot. Udah ikut latihan bareng, udah ikut nulis lagu, tapi dia belum resmi masuk sampai suatu malam. Sid datang sebagai salah satu penonton biasa ke show-nya Slipknot. Dan di tengah show yang gila-gilaan, Crahen alias Clown tiba-tiba turun dari panggung. Dia jalan ke tengah kerumunan penonton sambil bilang, "Kill me, kill me." Sebenarnya ini ritual biasa buat nge-hype massa, tapi Sid beda. Dia langsung ngamuk, loncat-loncat nembus kerumunan, ngerangkak di atas kepala orang-orang, ngedorong, nyeruduk, gila-gilaan lah pokoknya. Sampai akhirnya dia berhasil nyampe di depan Crahen, pas di ujung panggung. Dan sebelum Crahen sempat ngapa-ngapain, Sid langsung nyundulin kepalanya ke kepala Crahen 6 kali. Keras, gila, dan brutal. Tapi di satu sisi Crahen gak marah, dia malah balik ke panggung, nyamperin Joey Jordison dan bilang dengan tegas, "I don't give a fuck what anyone says. That guy in the band." Ya, begitulah. Malam itu juga Sid Wilson resmi bergabung dengan Slipknot. Singkatnya, di tahun 1998, line up akhirnya lengkap, 9 orang. Mereka ngerekam demo baru, khusus buat dikirim ke label-label besar. Dan kali ini, ada yang ngegigit. Ross Robinson, produser legendaris yang kelak merubah karir mereka, datang langsung ke Des Moines buat nonton latihan mereka. Dan begitu dengar dan lihat penampilan mereka, dia langsung tahu ini beda. Sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya. Dan gak lama setelahnya, Roadrunners Records mengajukan kontrak mereka, 7 album, $500.000. Tahun 1998, Slipknot ninggalin Des Moines buat pertama kalinya, buat merekam album debut mereka di Indigo Ranch Studio. Dan kalau kalian belum tahu, Ross Robinson ini boleh dibilang produser yang cara kerjanya beda dari yang lain. Ross bukan tipe produser yang duduk santai di belakang meja mixing. Dia masuk ke kepala musisinya. Ya, buat yang belum tahu, Ross Robinson ini juga yang ngerjain Korn waktu itu. Ya, ada beberapa lagi sih, cuman aduh,
lupa lagi. Ada yang inget gak siapa aja? Intinya, Ross ngedorong mereka ke titik paling gelap, paling jujur, dan paling mentah yang bisa mereka capai. Dan Slipknot, bahan yang sangat sempurna buat dia. Tapi, di tengah proses rekaman ini, satu nama lagi cabut dari band, Josh Brainerd, gitaris yang udah ada dari era The Pale Ones. Intinya, Josh kurang setuju buat beberapa keputusan yang dibikin oleh band. Dan orang yang dipilih sebagai pengganti Josh adalah Jim Root, yang nantinya juga jadi gitaris paling ikonik di dunia metal modern. Singkatnya, tanggal 29 Juli tahun 99, album pun selesai dan dirilis ke dunia. Dan album ini berjudul Slipknot. Dan buat album pertama, ini boleh dibilang cukup bagus. Di minggu pertama terjual sebanyak 20.000 kopi. Mereka masuk Billboard chart di posisi 51 dan bertahan di sana selama 77 minggu. Nah, tapi yang ngubah segalanya itu bukan chart, tapi sebuah acara perhelatan musik besar yang bernama Ozzfest. Slipknot waktu itu main di second stage, bukan headliner, dan juga bukan nama yang besar. Tapi setiap kali mereka naik panggung, penonton langsung berhenti. 9 orang dengan topeng dan energi yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan Ozzy Osbourne sendiri sengaja berdiri di balik panggung buat nonton mereka. Dan reaksinya, "It's fucking fusion jazz. It was a machine." Singkatnya, pada tahun 99, Slipknot main lebih dari 120 show. Dan dunia baru aja nyadar ada monster baru dari Des Moines. Tapi, di balik semua euforia ini, ada satu sisi yang gak kelihatan dari luar. Corey Taylor waktu itu masih ngebawa luka lama, kecanduan, alkohol, dan trauma masa kecil yang belum kelar diproses. Dan semua itu dia tuangin ke dalam musik. Katanya, "I was a speed freak. I did coke, I did meth, I OD'd twice before I was 16. Buat dia, musik Slipknot bukan cuman performance, tapi ini juga terapi. Ini adalah teriakan orang-orang yang ngerasa dunia nggak punya tempat buat mereka. Dan jutaan orang di luar sana ngerasa hal yang sama. Tapi, kesuksesan itu datang dengan harga. Karena setelah debut album ini, Slipknot langsung dipaksa balik ke studio. Nggak ada jeda, nggak ada nafas. Dan album berikutnya bukan album yang ringan. Pada tahun 2001, Slipknot baru aja ngerasain dunia, dan dunia balik ngerasain mereka. Paham ya maksudnya? Tapi sayangnya nggak ada waktu buat ngenikmatin itu semua. Label menuntut album baru, dan ini harus cepet. Tur panjang, jadwal brutal, 9 orang yang hidup berdempetan dalam waktu yang lama, dan ketegangan di dalam band mulai mendidih. Pada bulan Januari tahun 2001, mereka masuk Sound City Studios di Los Angeles. Dan disitulah semuanya meledak. That's when we went to war. Joey Jordison. Sesi rekaman Iowa udah jadi legenda tersendiri di dunia metal. Corey Taylor ngerekam lagu Iowa dalam kondisi yang gak bisa dibayangkan kebanyakan orang. Alkohol dan pecahan kaca. Pada waktu itu tubuhnya sendiri jadi korban dari semua yang dia rasain. Di sekitaran waktu ini, Corey lagi berada di titik terendah dalam hidupnya. Seorang alkoholik yang parah. Dia menyayat dirinya sendiri, bukan buat show atau konten, tapi karena dia mati rasa. Dia butuh ngerasain sesuatu. Dan dramanya ternyata nggak cuma sampai di sana. Ross Robinson, produser mereka, patah tulang belakang gara-gara kecelakaan dirt bike di tengah sesi rekaman. Tapi apa itu bed rest? Besoknya dia balik lagi ke studio. Oh ini gila sih. Dan gak cuma sampai di sana. DJ Sid Wilson kehilangan kakeknya selama sesi rekaman berlangsung. Dan suara tangisannya kerekam di studio dan dijadiin intro album. Di track pembuka yang berjudul 515 atau 515 atau 515. Tolong dikoreksi ya kalau salah. Dan pada tanggal 28 Agustus tahun 2001, Iowa pun dirilis. Langsung masuk posisi 3 di Billboard Amerika dan nomor 1 di Inggris. Tapi ironisnya, hampir semua member Slipknot benci album ini. Album yang paling gelap yang pernah mereka buat, jadi salah satu yang paling laku. Dan setelah 1 minggu Iowa rilis, 9/11 terjadi.
Musik agresif Slipknot langsung diblokir banyak radio di Amerika. Tapi ya, orang-orang tetap beli albumnya. Karena kadang kemarahan itu juga butuh soundtrack. Kalau kalian apa nih lagu marah-marahnya? Iowa bukan cuma album. Iowa adalah bukti bahwa Slipknot bisa mengubah kehancuran pribadi jadi sesuatu yang dirasain jutaan orang. Tapi, kehancuran itu ternyata belum selesai. Oke, Iowa udah dirilis. Dunia pun udah ngedengerin. Dan ada sebagian orang yang mendengarnya dengan cara yang salah. Di tahun 2003, San Bernardino, California, dua orang, Jason Lamar Harris berumur 20 tahun dan Amber Rose Riley yang berumur 16 tahun, melakukan pembunuhan. Sebelum melakukannya, mereka ngedengerin lagu Slipknot, sebuah lagu yang berjudul Disaster Piece dari album Iowa, diputar secara berulang-ulang. Dan gara-gara ini, polisi pun langsung nyeret nama Slipknot ke kasus ini. Tapi faktanya, dua orang ini udah ngerencanain pembunuhan ini selama berbulan-bulan. Bahkan katanya mereka udah nyoba sekali, tapi gagal. Dan kalau kalian penasaran sama detail kasusnya, search aja nama Jason Lamar Harris dan Amber Rose Riley. Tapi peringatan nih, ini bukan bacaan ringan. Tapi yang jelas musik bukan penyebabnya. Dan nama Slipknot udah terlanjur diseret. Tapi ini belum selesai. Pada tahun 2008, di Krugersdorp, Afrika Selatan, seorang pelajar SMA yang berusia 18 tahun masuk sekolahnya dengan pedang samurai. Dia pakai topeng, pakai kostum yang mirip banget sama outfit Joy Jordison di atas panggung. Satu orang tewas, dua lainnya luka-luka. Direktur Jaringan Dukungan Pelajar Lokal langsung bilang ke media bahwa musik satanik Slipknot yang bikin ini terjadi. Dan di sini, Corey Taylor pun angkat bicara. Intinya, dia terguncang dengan apa yang terjadi. Tapi tanggung jawabnya sebagai musisi berhenti sampai di situ. Karena kekerasan terjadi bukan karena musik, tapi karena ada orang yang memang udah hilang arah. Gitu kira-kira katanya. Dan pihak kepolisian Afrika Selatan sendiri setuju. Kepala Unit Psikologi Investigasi Polisi juga bilang, jangan langsung lompat ke kesimpulan. Seseorang membunuh karena kehendak bebasnya sendiri, bukan karena musiknya. Tapi kerusakan reputasi udah terjadi. Dua kasus dan di dua negara yang berbeda. Dan nama Slipknot dikaitin sama dua pembunuhan yang gak ada hubungannya sama mereka. Tapi ini baru bagian kecil dari semua yang akan datang di depan. Dan di tengah cerita semua kegelapan ini, ada satu cerita yang agak beda nih. Jadi di tahun 2005, mereka berurusan dengan Burger King. Jadi ceritanya gini, Burger King waktu itu lagi ngeluarin iklan buat produk baru mereka, chicken fries. Dan di iklan itu ada band fiktif yang namanya Cock Rock. Band ini juga pakai topeng, pakai kostum aneh, dan energinya boleh dibilang cukup chaos. Dan Slipknot ngerasa ini serangan langsung ke image mereka. Dan mereka pun ngirim surat somasi. Isinya, iklan ini jelas-jelas niru image dan persona Slipknot. Dan salah satu karakter di iklan itu pakai masker gas, persis kayak Sid Wilson. Satu lagi pakai topeng kabuki, persis kayak Joy Jordison. Dan satu lagi pakai topeng dengan rambut gimbal, persis kayak Corey Taylor waktu itu. Tapi ternyata Burger King gak tinggal diam. Mereka ngebales, banyak band lain yang juga pakai topeng. Kiss, Gwar, Insane Clown Pose, Mushroom Head, Mudvayne. Kalian bukan satu-satunya. Dan di sini nama Mushroom Head juga ikut kesebut. Kalau ada yang tahu ceritanya, ini juga ngebuka luka lama. Mushroom Head dan fanbase mereka udah lama nuduh Slipknot nyolong image mereka. Mulai dari topeng, kostum, dan konsep anonimitas. Dan Slipknot selalu bilang, kesamaan itu cuman kebetulan. Mereka nggak tahu soal Mushroom Head waktu mereka mulai. Tapi tuduhannya tetap ada pastinya. Dan Burger King tanpa sengaja nyiramin bensin ke api itu lagi. Dan akhirnya, keduanya sepakat buat mundur, alias case drop. Ya, intinya gugatannya dicabut, iklannya diturunin, dan kenapanya nggak ada yang tahu pasti. Atau mungkin ada kesepakatan di balik layar, ya kita nggak tahu lah. Pada tanggal 24 Mei tahun 2010, Paul Gray ditemukan meninggal dunia di kamar hotelnya di Urbandale, Iowa, pada usia 38 tahun. Penyebabnya overdosis campuran morfin, fentanyl, dan Xanax. Dan yang bikin ini lebih berat, istrinya, Brenna, yang waktu itu lagi hamil. Paul Gray bukan sekedar basis, dia adalah jantung dari Slipknot. Orangnya hangat, down to earth,
Di tengah semua chaos yang ada di dalam band pada waktu itu, Paul yang jadi penyeimbangnya. Corey Taylor sendiri pernah bilang, satu-satunya cara dia bisa menggambarkan Paul Gray adalah dengan satu kata, cinta. Dan Sean Crahan juga bilang, Paul Gray adalah inti dari Slipknot, dia yang terbaik di antara mereka semua. Tapi, di balik semua itu, ternyata Paul udah lama ngelawan kecanduannya. Bahkan waktu Slipknot lagi ngerekam volume 3 di tahun 2003, ketergantungannya sama heroin udah sampai di titik yang bikin anggota band lain ngadain intervensi. Dan waktu itu dia berhasil berhenti, ketemu Brenna, nikah dan memulai hidup baru. Tapi kecanduan datang lagi tanpa permisi. Dan singkatnya, keesokan harinya setelah Paul ditemukan meninggal, 8 anggota Slipknot yang tersisa duduk di depan kamera, tanpa topeng, mata merah, suara pecah, beberapa bahkan gak bisa ngomong sama sekali. Mereka di sana buat satu hal, ngasih tahu dunia bahwa Paul Gray udah pergi. Tapi cerita ini nggak berhenti sampai di sana. Dr. Paul dan Neil Baldi dituntut 10 dakwaan malpraktek, dituduh tetap meresepkan Xanax ke Paul, walaupun Paul punya riwayat kecanduan. Dan ini kasusnya lumayan panjang ya. Singkatnya, pada tahun 2018, Baldi dibebaskan dari semua tuduhan. Dan ini nih, Brenna, istri Paul yang waktu itu sedang hamil. Awalnya dia berdiri bersama band. Ya intinya dia masih mihak ke band lah. Tapi lama-lama Brenna mulai menyalahkan Slipknot. Dia ngerasa anggota Slipknot nggak beneran berusaha buat ngebantu Paul. Dan Brenna juga muncul dengan sebuah pertanyaan. Kenapa Slipknot pada waktu itu nggak bener-bener ngebantu Paul secara serius? Dan pertanyaan ini gak pernah benar-benar terjawab. Yang jelas, setelah kematian Paul Gray, Slipknot gak akan pernah sama lagi. Satu pondasi mereka udah hilang, dan pondasi lainnya akan segera menyusul dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Pada tanggal 13 Desember tahun 2013, Slipknot merilis pernyataan resmi di situs mereka. Isinya singkat, bahwa Joey Jordison, drummer mereka sejak awal, yang juga ikut nemuin nama Slipknot, yang selama 18 tahun menjadi tulang punggung band ini, resmi berpisah dengan Slipknot. Alasannya, urusan pribadi. Udah, itu aja. Dan 2 minggu setelahnya, Joey pun ngasih konfirmasi lewat media sosial. Intinya, dia nggak keluar. Dia nggak pernah cabut dari band. Band ini hidupnya selama 18 tahun. Dan berita ini sama mengejutkannya bagi dia, layaknya buat semua orang. Dia nggak keluar. Dia dipecat. Dan caranya lewat email. Tanpa meeting. Tanpa penjelasan langsung. Dan tanpa satupun percakapan tatap muka. Dan selama belasan tahun setelahnya, kedua belah pihak cuma diam. Sampai pada tahun 2016. Joey naik ke panggung Metal Hammer Golden God Awards. Dan di sana, dia akhirnya cerita. Jadi, waktu menjelang pemecatannya, Joey kena penyakit langka yang bernama transverse myelitis. Penyakit neurologis yang menyerang sistem saraf tulang belakang. Joey kehilangan kemampuan buat menggerakkan kakinya. Jadi, kebayang, seorang drummer nggak bisa pakai kakinya dengan normal. Tapi sebenarnya Joey juga berjuang. Joey masuk gym dan terapi berbulan-bulan. Perlahan-lahan, kemampuannya mulai membaik. Tapi, Slipknot gak mau nunggu. Keputusan buat mecat Joey, kata Joey sendiri, dibuat oleh 2 orang, Corey Taylor dan Sean Crahan, lewat email. Tanpa Joey tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik itu. Dan pada tanggal 26 Juli tahun 2021, Joey Jordison meninggal dalam tidurnya di usia 46 tahun. Penyebab kematiannya sampai hari ini nggak pernah diumumkan secara resmi oleh keluarganya. Dan pada bulan Juni tahun 2023-nya, estate Joey Jordison menggugat Slipknot. Tuduhannya, band ini meraup keuntungan dari nama dan warisan Joey setelah memecatnya. Dan sampai saat gugatan masuk, setidaknya ada 22 barang milik Joey yang dijanjikan akan dikembalikan. Tapi ternyata nggak pernah terjadi. Tapi sebenarnya yang menarik dari gugatan ini adalah timingnya. Karena 2 bulan setelah gugatan estate Joey masuk, Sean Crahan tiba-tiba angkat bicara ke publik. Dia bilang kalau Joey bukan founding membernya Slipknot. Intinya, yang mendirikan Slipknot itu cuma 3 orang. Dia, Paul Gray, dan Anders Kolsevny. Titik. Dan setelah 30 tahun, tiba-tiba doi mau ngelurusin ceritanya sekarang. Tepat setelah Joey Estate menggugat mereka.
kebetulan yang sangat-sangat menarik. Dan singkatnya lagi, Joey udah pergi. Slipknot butuh drummer baru. Dan pilihan mereka jatuh ke Jay Weinberg, anak dari Max Weinberg, drummer legendaris bandnya Bruce Springsteen. Jay masuk di tahun 2014. Muda, berbakat, dan langsung ngebuktiin dirinya di atas panggung. Hampir 1 dekade, Jay di sana. Tur dunia, album, Knotfest, semua dijabanin bareng Slipknot. Tapi bulan November tahun 2023, Slipknot kembali merilis pernyataan yang intinya Jay Weinberg dan Slipknot berjalan di jalan yang berbeda. Alasannya, perbedaan kreatif. Ya ini kalau masih ada yang inget ya. Singkat, dingin, dan tanpa detail yang lebih lanjut. Dan pernyataan ini juga muncul di sosial media mereka, tapi dihapus setelah beberapa jam kemudian. Jay sendiri pastinya kaget. Dia ngaku kalau dia nggak tahu bakal dipecat. Dan sampai sekarang dia benar-benar nggak ngerti apa alasan pemecatannya. Kedengarannya familiar ya, karena kejadian ini persis sama apa yang terjadi sama Joey 10 tahun sebelumnya. Dipecat tiba-tiba, tanpa peringatan, dan tanpa penjelasan yang jelas. Dan ini 5 bulan sebelum Jay dipecat, pada bulan Juni tahun 2023, Craig Jones lebih dulu dilepas. Pemain sampler yang udah ada sejak tahun 96. Hampir 27 tahun dia bersama dengan Slipknot. Dan sama, kejadiannya diumumin di media sosial. Sama-sama dihapus setelah hitungan jam. 2 orang, 2 pengumuman. Sama-sama mendadak. Sama-sama tanpa penjelasan yang panjang. Sama-sama dihapus. Dan ini bukan pertama kali pola ini terjadi. Chris Van, sang perkusionis yang pakai topeng hidung panjang, ngalamin hal serupa di tahun 2019. Bedanya, Van gak diam. Jadi ceritanya, Van yang waktu itu masih ada di dalam band, ngerasa ada yang gak beres nih soal pembagian uang. Dia mulai ngegugat band dari dalam. Dia nuduh Corey Taylor dan Shawn Crahan mainin uang band lewat entitas bisnis yang dibikin secara terpisah di beberapa negara bagian. Dan Van minta audit penuh atas semua aset dan perusahaan band. Dan Slipknot setelah gugatan itu masuk, langsung memecat Van. Dan sekali lagi, Slipknot nggak ngasih penjelasan apa-apa ke publik. Pernyataan mereka cuma bilang, Van sendiri yang tahu kenapa dia dikeluarin. Dan sampai sekarang, detail sebenarnya nggak pernah terungkap ke publik. 3 drummer, 2 pemain perkusi, dan 1 pemain sampler. Semuanya keluar dengan cara yang hampir sama. Tiba-tiba, tanpa penjelasan yang jelas, dan seringkali tanpa rasa hormat. Dan semua ini mengarah ke satu nama yang sama, Shawn Crahan. Tahun 2024, Slipknot ngumumin drummer baru mereka, Eloy Casagrande. Ya, ini nama yang udah kita sebut di atas tadi ya. Drummer Sepultura yang ninggalin band Brazil itu pada saat mereka lagi di puncak karirnya, buat duduk di belakang drumnya Slipknot. Dan pastinya banyak banget yang excited, apalagi para fans berat ya, yang juga udah tahu Eloy siapa. Tapi sekarang, setelah kalian tahu dengan semua apa yang terjadi, dan kayak yang udah kita omongin di atas, 2 founding membernya udah nggak ada, dan 1 founding member hampir terlupakan dalam sejarah band ini. Drummer berbakat mereka dipecat lewat email waktu lagi sakit. Perkusionis mereka digugat balik setelah dia ngusut duluan ketidakberesan yang terjadi di dalam band. Pemain sampler yang udah 27 tahun dilepas tanpa alasan yang jelas, dan drummer yang hampir 1 dekade sama. Dan 1 nama yang selalu ada di belakang semua itu, Shawn Crahan. Satu-satunya founding member yang masih ada di Slipknot sampai hari ini. Orang yang ngeklaim dirinya sebagai satu-satunya penentu siapa founding member Slipknot yang sebenarnya. Orang yang, menurut Joey Jordison, ikut mutusin pemecatan Joey lewat email. Orang yang, menurut Chris Van, ikut mainin uang band lewat entitas bisnis yang nggak transparan. Tapi apakah semua tuduhan ini benar? Kita nggak tahu. Dan mungkin kita nggak bakal pernah tahu. Tapi yang jelas, ada satu hal yang nggak pernah dipungkirin. Slipknot tetap jalan. Di atas semua kehilangan itu, di atas semua kontroversi itu, di atas semua yang udah terjadi sejak garasi di Des Moines sampai panggung-panggung terbesar di dunia. Mereka tetap jalan, album tetap rilis, tiket tetap terjual,
Dan para fans juga tetap datang. Dan mungkin itulah yang paling menarik dari semua cerita ini. Bukan kehancurannya, tapi Slipknot yang entah gimana caranya mereka tetap berdiri. Tapi apa yang harus mereka bayarkan buat itu semua? Dan sampai kapan? Dan hal itu cuman waktu yang bisa ngejawab. Dan ya kalianlah yang mutusin sendiri. Apakah Slipknot yang sekarang masih sama dengan Slipknot yang waktu itu lahir dari garasi? Atau band ini emang udah jauh berbeda dari sebelumnya? Oke, sekian dulu video kali ini dan terima kasih.